Wa inna makanal akmalu ayyakuna bidzalik li'annahu yashuddul badan bi khilafil musakhan fa innahu yurhi. Karena air dingin itu menjadikan kulit itu menjadi ketat. Jadi banyu adem niku lek disiramno nanggone awake wong niku awake dadi ketat. Kulitnya jadi singset. Hah? Ya sapa kon arane sraru lah. Pokok bahasa kita ya syuddul badan. Hah? Puret singset apa raru. Wis rapet lah. Pokoknya jadi rapet. Tapi kalau air itu air panas al-musakhon fa innahu yurhi. Hah? Tangi jare. Air itu kalau panas menjadikan kulitnya manusia itu menjadi irho. Irho niku ngelembre. Dadi blender. Lemes nih lho lemes. Dadi dilewer. Jadi nganti ngali mie niku mie. Godhog ge payu jadi lemes. Lah sama kulitnya manusia itu ketika dia mati usahakan kalau memandikan pakai air dingin. Jadi ben kulitnya niki singset rapet. Gak dadi nglembre blender ngono. Keplek ngono gak. Dadi rapet. Itu tujuannya seperti itu. Tapi umpama gak yo gak apa-apa. Ini anjuran teknis yang baik seperti itu. Illa li hajatin. Kecuali bila mana ada hajat, ada kepentingan yang menuntut nggak bisa pakai dingin. Contoh kawasahin. Oh, ini ada kotoran. Lah kotoran itu kalau dibersihkan angin nggak tambah bersih, tambah kantil. Tapi pakai air panas gimana? Nggak apa-apa, karena ada hajat. Atau kabardin, kondisi cuacanya dingin, wah demi jerit-jerit banyu es. Oh kalau kondisi seperti itu, fal musakhkhanu hina idin aula. Maka pakai air yang dalam kondisi hangat itu lebih baik daripada air dingin ketika ada hajat. Wal malihu aula minal adbi. Ketika memandikan jenazah itu lebih baik pakai air asin daripada air tawar. Wal malih aula minal adbi. Memandikan jenazah itu lebih baik pakai air asin daripada pakai air tawar. Karena air asin itu memperlambat busuknya jenazah. Lek jari ini kita ngoten, tapi boleh prakteknya mboten semrap. Lek cara jari kita air, tapi kalau air asin itu memperlambat, rada ono formalin soalnya. Cara ngono rada ono formalin. Makanya sebaiknya kalau memandikan jenazah itu pakai al-malih. Pakai air yang asin. Kemudian wa yubadaru bi ghaslihi idza tuyqina mautuhu. Ketika seseorang itu sudah positif loh nggih. Positif itu yakin mati, maka harus sesegera mungkin untuk dimandikan. Ndang-ndang didusi niku lek yakin mati. Lek sik durung yakin mati tak gak ya wis didusi ae lho ya apa rek. Durung mati gak didusi. Gusel menyegerakan untuk memandikan jenazah, memandikan orang yang mati itu kalau sudah tuyuki namautuhu. Sudah diyakinkan, dipositifkan bahwa orang ini benar-benar mati. Niku baru. Wa mata syukka fi mauti wajib ta'khiruhu ilal yaqini bitaghayyuri rihin wa nahwihi. Tapi kalau masih ragu-ragu, mati temen taga iki. Ya oprek dikaplok sih jadi. Ketika ada orang yang belum diyakini, masih syukka, masih diragukan, mati taga, ragu-ragu. Ini apa betul meninggal apa enggak? Maka ketika belum positif, masih ragu-ragu, wajib untuk ditunda pelaksanaan pemandian jenazah. Bitaghayyuri rihin, mulai berubah baunya. Menungso niku lek mati ambu batang. Kok mulai taghayyuri rih? Baunya mulai berubah, oh mati temen nih. Nah, maka ketika sudah
sudah positif karena ada tanda bau yang berubah, langsung segera dimandikan. Fadzikruhum al-alamatil katsirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Lah. Jadi tanda-tanda tadi itu ketika urusannya itu urusan masih ragu. Lek wis yakin enggak perlu ngenteni tondo berubah. Samangke enten keterangan apik ngeten teng ngene lebete ya Anatut Thalibin ku enten dawuh ngeten. Berkaitan masalah nopo niku namine masalah orang yang mati yang diyakini mati nih wow. Bahwasannya ketika ada orang teng ngene mriki enten dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika ada orang sudah betul-betul diyakini mati, ono uwong yakin vonisnya orang-orang yang kredibel di dalam urusan itu wes positif mati, karena orang ini sudah divonis mati, dimandikan dikubur, warisannya didum, keluarga rotok kedunya nih kangen tengi gak ada, mulai teko ngubur langsung dum, warisannya didum. Tapi setelah dibagi warisan ternyata orangnya summa uhyiya hayatan tsaniyah, ternyata hidup orangnya. Niki duduk, oh berarti gak mati mau belum, boten, memang mati. Kemudian dihidupkan untuk kehidupan kedua kalinya. Niki orang kemudian dihidupkan lagi untuk kedua kalinya. Maka bagaimana? Maka apa-apa yang telan tadi tidak menjadi batal. Maksudnya pripun? Tadi kan sudah dimandikan. Tadi kan sudah disolati. Tadi kan sudah dibagi warisannya. Begitu urip maneh, hei, jadi dum rek, aku sih urip ngene. Niki ya nopo? Ya ada urusan seperti itu. Artinya nggak ada urusan seperti itu gimana? Pembagian warisan itu tetap sah. Karena dasarnya memang betul-betul orang ini meninggal. Adapun dia urusan hidup untuk kedua kalinya itu tidak dibahas. Wes, mulai hidup dari nol kembali. Kembali ke pengaturan awal. Soalnya mari diuninstall nih. Bahkan sampai ada daun ngeten. Kok seumpama orang ini mati untuk kedua kalinya, maka dia tidak wajib untuk dimandikan. Karena sudah dimandikan. Yang tadi itu. Artinya ngedusi sing mau gak dianggap batal. Kewajiban manusia untuk memandikan orang ini sudah selesai. Karena memandikan jenazah yang tadi itu tidak dianggap batal. Semono dum-dum warisane dan lain-lain. Iku dawuh Anatut Thalibin ngoten. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yangqut at-tuhra bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla takfini la ba'dahu. Kemudian keluar najis. Kan panjene menungso niku lek pun mati kan rodok konslet kabeh wis. Klepe rusak. Lek urip ngene geblet koyo gak ditahan Pak Kacung. Blet ngising dimpet sik kok ae mari sawir. Sik kenek sian. Pole klep-klepe sik berfungsi normal. Lek wis mati niku konslet kabeh wisan. Enggak ada pengendalinya. Kadang durung mati rodok tuwek gak didempet wisan. Gak kena dipet, blet ngoyo ya ngoyo. Gak dioyono ya cur nanggon ngawur. Wong klepe wis rodok konslet. Apa maneh wong wis mati. Lah, ketika ada orang sudah dimandikan, sudah dalam kondisi bersih suci, kok ternyata keluar najis. Maka apakah harus dimandikan lagi? Maka jawab, kemudian keluar najis dari salah satu dua jalan, entah itu jalan depan, jalan belakang, keluar sesuatu yang najis, maka mayit ini tidak harus dimandikan lagi. Hanya saja wajib untuk menghilangkan najis yang keluar. Ya lek metu taeke ya dibuak taek rek. Didusine gak, tapi taeke dibuak. Hah? Oh kotoran. Ya taeke udah Pak Acong. Taeke dibuak, kotorannya dibuang. Kenapa harus dibuang?
Karena kotoran ini menjadi najis. Lah di mana najis itu harus dibuang karena ini nanti akan dilaksanakan yang namanya mandinya, nggak batal, nggak perlu diulangi. Itu jika keluarnya kotoran itu sebelum dikafani. Lek wis dikafani blebet rapet, ada lapis telu lapis limo, angel iki mau bungkusi. Lah kok tur lo teles rek. Apakah harus dihilangkan? Lek derek Fathul Muin niki mboten usah bahas anarin. Lek derek Fathul Muin la ba'dahu. Tidak wajib menghilangkan ketika keluarnya najis itu setelah dikafani. Pun wa man ta'adzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin walau nazah. Tidak mungkin untuk dimandikan. Ono wong mati, ono jenazah gak iso didusi. Gak bisa dimandikan itu kenapa? Mungkin karena gak ada air. Mungkin. Atau mungkin karena gak ada yang bisa memandikan. Gak ono wak mudin nang ngono. Gak ono wong ngeru carane ngedusi, gak ono sing ngeru. Gak ada yang tahu. Atau karena faktor-faktor yang lain. Contoh kahtirokin. Ihtirok niku terbakar. Andai kata jenazah ini dipaksakan untuk dimandikan justru akan hancur. Maka ketika kondisinya seperti itu cukup ditayamumi sebagai ganti daripada mandi jenazah. Kasus bencana ngoten niku. Misalnya Bapak Basnas niki, lagi enten bencana ngono ya. Penolongan jenazah bencana nopo? Banjir, longsor atau apapun itu, jenazahnya ditemukan, kebakaran ditemukan, jenazahnya ditemukan, tapi karena seiring berjalan ketemu dimandikan, wong wis bubur ngono. Ini kalau dimandikan maka akan semakin hancur, corok kulit tambah merotoli. Maka ketika seperti itu gugur kewajiban untuk dimandikan, tapi diganti dengan kewajiban untuk ditayamumi. Tetap harus, tapi pakai alternatif kedua yaitu ditayamumi. Pun terakhir, far'un ar-rajul bi ghuslil mar'ati. Sekarang terkait masalah teknis pelaksanaan pemandian jenazah. Apakah pemandian jenazah itu bebas? Mudin lanang oleh ngedusi sopo ae. Apakah mudin laki-laki boleh memandikan jenazah bebas? Lanang wedok. Wah, repot ini. Bahaya ini. Ar-rajul aula bi ghuslir rajul. Secara aturan awal untuk memandikan adalah laki-laki. Pun begitu sebaliknya. Mayit jenazah perempuan yang paling baik untuk memandikan adalah perempuan. Masih bojone, kalau baleni masih bojone, meskipun pasangannya, suaminya atau istrinya. Kalau jenazahnya yang memandikan adalah perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki yang memandikan adalah meskipun dibandingkan dengan pasangannya. Ada seorang istri meninggal, bojone, gak pantasan aku tak, enggak, pantasan mudin jan. Lek bahasa pantes, maksudnya lebih utama perempuan sesama perempuan, lebih utama laki-laki sesama laki-laki. Cuma lek bahas oleh, kalau bahas boleh, walahu ghuslu halilatin. Tapi bagi seorang laki-laki untuk memandikan, boleh bagi seorang laki-laki untuk memandikan jenazah wanita halalnya. Ada seorang istri meninggal, boleh nggak dimandikan sama suami? Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Boleh. Gus hidup kula ngeten-ngeten yo duwe madrasah TPQ Al-Fajri jare. Ngedusi yo nemen iso Fathul Muin ben Selasa aku. Ya apa iki? Apakah boleh? Boleh. Kalau
pertanyaannya boleh, boleh. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih utama, maka nggak lebih utama. Karena yang lebih utama ketika jenazahnya perempuan, lebih utama perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, lebih utama laki-laki. Tapi kalau masalah boleh, boleh. Suami memandikan jenazah istrinya karena istrinya itu adalah halilatin lahu, wanita yang halal untuk dia. Bagi seorang istri diperkenankan untuk memandikan suaminya. Bagi seorang istri diperkenankan untuk memandikan suaminya. Ono wong lanang mati, ada seorang laki-laki meninggal. Apakah boleh dimandikan sama istri? Boleh. Tapi yang lebih utama yang memandikan adalah sama laki-laki. Tapi kalau tanyanya boleh, boleh bagi seorang istri memandikan suami. Bahkan sampai ini mereka sampai eten goyai. Walau nakahat ghairahu. Istri boleh memandikan seorang suami meskipun istri sudah menikah dengan laki lain. Niki jenengan lek ora sawir bengiki ora. Istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Mosok jenazah sing lanang durung dikubur wis rabi maneh. Gak idah dhisik ta iku. Dulu itu. Lah, penggambaran nih tirose tenggini anae. Wanita ini mungkin kondisinya hamil, meteng tua. Hamil tua. 9 wulan. Kari lahirnya tok. Suaminya mati, suaminya meninggal. Lah, dalam bab iddah, wanita itu kalau ditinggal mati suami ketika kondisi hamil, maka iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Jam itu sing lanang mati, jam 7 yang laki-laki meninggal, setengah iddahnya sudah selesai. Kalau iddahnya sudah selesai, boleh menikah dengan laki-laki lain. Niki terlepas pantas gak pantas, wong fikih gak ngomong pantas. Fikih ku bahas oleh. Yo lek pantes gak pantes, yo nemen gak pantes sih, bajingan nemen. Hah? Yo gak bahas kuwi. Pokoknya kok cara fikih wanita ini misalkan dalam kondisi hamil tua. Jam 7 pagi suaminya meninggal. Setengah 8 anaknya lahir, iddahnya otomatis selesai. Karena iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan. Begitu anaknya lahir, otomatis dia merasa, waduh, anak ibu tuh nafakoi, langsung rapi. Aku, mari ngelirik madrasatnya pikir Al-Fajri. Tak rabi aku. Kasih istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain, apakah dia tetap boleh untuk memandikan jasad jenazah suaminya? Jawabannya boleh. Karena apa? Libaqai huquqiz zaujiyah. Karena masalah hak-hak suami istri itu tetap berlaku di sini. Dengan bukti apa? Dengan bukti tetap ada wujud tawarus bainahuma. Dengan bukti pasangan suami istri ini tetap ada waris mewaris. Buktine nopo? Sing lanang iki wis mati, sing wedok rabi ambek lanang liya, mergo wis nglahirne. Engko sing wedok iki tetap oleh warisan dum-duman. Warisan teko duwike sing lanang. Ini bukti bahwa si wanita ini statusnya tetap menjadi istri. Mergolek duduk bukan, bapak bukan, ibu bukan, saya istri. Loh, status istri sudah hilang, otomatis gak dapat warisan. Nyatanya si istri ini tetap dapat warisan. Ini tetap ada hubungan suami istri. Sehingga walau nakahat ghairahu, meskipun si istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain, si istri tetap boleh memandikan jenazah suaminya. Pun kasusnya ngoten niku lah. Kalau kita jenengan pun paham. Mbok kasusnya ono ras pokoke ngono. Tapi enten tapi nih, bila masin bal bilaffi khirqatin ala yatim. Praktek suami memandikan istri atau suami memandi itu jangan langsung pakai tangan. Ojo tangan usel-usel ngene rek. Tapi bila fikir kotin, beli sapu tangan atau dilapisi kain, baru dimandikan suaminya atau istrinya itu. Itu semestinya begitu. Fa in khalafa sahha
al-ghuslu al-ghuslu. Tapi seumpama suami memandikan istri, istri memandikan suami nggak pakai lapisan kain gimana? Ya tetap sah mandinya. Karena urusan mandi besar itu nggak ada urusan batal nggak batal wudhu, nggak ada. Itu kan urusannya batal wudhu, bukan batal mandi besar. Seumpama toh nggak pakai lapisan kain, yo tetap sah mandi besar. Tapi jenabiyun, awim ya jenabiyun fil mar'ah, au ajnabiyatun fir rajul yummima al mayyitu. Kalau misalkan kasusnya ada orang mati perempuan atau ada orang mati laki-laki, tapi nggak ada yang bisa memandikan kecuali lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram sama sekali. Misalnya, ono wong wedok mati, sak kampung tolek mudin wedok itu gak ono. Mudin wedok, gak ono kan mudin wedok. Anu anak wedok mboten saged ku lho. Kabeh gak iso kabeh. Gimana? Cuma ada mudin laki-laki atau dibalik, anak lakinya, keluarga laki-lakinya nggak ada yang bisa. Cuma ada satu wanita yang bisa. Maka gimana? Sih, tayamum. Kalau kondisinya seperti itu, maka tidak usah, tapi ditayamumi. Hukumnya wajib sebagai ganti daripada memandikan. Naam. Lahuma ghuslu man la yushtaha min sabiyin aw sabiyah. Nadhari kullin wa masih. Memang betul ketika kasusnya itu laki-laki mati, gak ada yang bisa memandikan sesama laki-laki oleh wedok, atau dibalik wanita mati gak ada yang bisa memandikan kecuali laki-laki, maka sing mati gak ono setrume, sing urip sing nyetrum. Kan masalahnya ngoten niku sebenarnya. Jadi sama-sama dewasa, yang mati perempuan, yang memandikan laki-laki. Gak ono maneh, gak apa-apa wis. Utawa sing mati lanang, sing ngedusi wedok, gak ono maneh. Maka praktek seperti ini tetap gak boleh, ditayamumi saja. Halo wong mati ae lho, yo sing mati. Lah sing urip lah. Belahe iki rek. Gak boleh. Tapi khusus untuk kasus anak-anak sobiyin wa sobiyah man la yushtaha, ada anak kecil mati umur 6 tahun syahwati, apakah boleh dimandikan oleh lawan jenis? Boleh, karena lihilli nadhari kullin wa masih, karena kasus anak kecil yang belum pada usia disyahwati, pantas disyahwati, itu melihat dan menyentuhnya hukumnya legal. Tapi sing belum layak disyahwati tenan lho nggih. Soalnya arek sakniki 7 tahun munggah titik wis beda mbek wong biyen. Wong biyen 9 tahun yustaha. Saiki bongsor-bongsor 7 tahun bangkok wis jare Pak Kacong. Hah? Jadi batasannya itu bukan usia, tapi yustaha. Kalau anak itu sudah usia disyahwati, maka nggak boleh dimandikan lawan jenis. Tapi kalau belum usia disyahwati, maka boleh dimandikan lawan jenis. Karena memang boleh wa aular rijali bih aulahum bis salati kama ya'ti. Kalau untuk masalah yang lebih utama siapa? Laki-laki itu untuk memandikan. Yang paling utama untuk memandikan jenazah laki-laki itu ya sesama laki-laki. Sesama laki-laki ku sopo? Anak lanang, ta bapak, tambah, ta paklik, ta sopo? Itu adalah orang yang paling utama untuk menjadi imam sholat jenazah. Ini mungkin enten keterangannya. Jadi siapa yang paling utama untuk memandikan jenazah laki-laki dari para laki-laki? Itu jawabannya adalah siapa itu? Bersambung kama ya'ti, seperti keterangan yang akan dijelaskan. Pun jangan bersambungnya meneh sawir maneh. Monggo saking bolo-bolo mbok menawi wonten ingkang kirang paham, kirang setuju, badhe tanglet ngemanggaaken.
Nggih, monggo. Untuk yang belum hitan tadi, itu tayamum dulu atau dimandikan dulu? Sing permasalahan apa nih? Permasalahannya yang tadi apa namanya kulup, Oh, yang kulup. oke, itu tayamum dulu atau dimandikan dulu? Setelah mandi baru ditayamumin. Jawabannya jelas nggih, dimandikan dulu. Dalam permasalahan itu kan kulup itu kan dimandikan dahulu, bagi kulupnya itu yang tidak bisa digapai dengan air, cara bahasane ngoten, baru itu nanti ditayamumi. Lelek tayamum dhisik enggak apa wong durung dibaso kok. Aduh, kowe gak sawir rupane iki. Monggo. Untuk apa namanya yang itu kalau memang dalam ditemukannya itu kondisi, jadi baru ditemukan sebagian saja tubuhnya, kemudian tubuh yang lain belum ditemukan. Nah, bagaimana kemudian kita merawat jenazah tersebut? Apa rawat terlebih dahulu atau nunggu apa namanya sudah beberapa ternyata tidak ketemu? Nah, itu semakin bosan, nanti semakin tidak bisa dimandikan. Matur nuwun. Ini ada permasalahan mengenai kalau ada musibah, entah itu banjir atau semisalnya lah. Ini kalau semisal kalau tim SAR ataupun yang lainnya ini cuma menemukan sebagian dari tubuhnya, ini tindakan kita bagaimana? Apakah langsung dirawat, artinya diupokoro, ataukah nunggu ketemu semua badannya? Itu kalau di dalam beberapa kitab bahasan keterangannya, walau bagian anggota tubuh manusia yang sudah diyakini bahwa memang orang ini meninggal, cuma yang ditemukan masih cuma sebagian, maka dingendikaken teng ngriku harus dirawat seperti halnya mayit pada umumnya. Seperti halnya ketemu dalam keadaan utuh. Maka ini nanti katakan ketemu dalam keadaan kakinya tok, kaki kanan saja ngoten semisal nggih. Maka dirawat ini. Ya mulai dari dimandikan, dikafani, dan juga bahasane salat alal jumlah. Seolah-olah mboten separuh, seolah-olah niate iku gampangane ngomong wis ini perwakilan daripada seluruh tubuhnya andaikan nanti sudah ketemu secara keseluruhan. Bahasane ngoten nggih. Bahasa kasarnya ngomong ngoten. Jadi ini perwakilannya anggota seluruh tubuh yang nanti andaikan sudah diketemukan secara total semuanya bareng, maka ini sudah disolati atas nama semuanya itu. Jadi kalau ditemukan itu nggih tetap jangan kok menunggu semua anggota tubuhnya, tapi ya yang ketemu itu tadi langsung dirawat kalau memang mungkin. Kalau mayitnya 1-2 Sumatera itu kan wis darurat banget niku. Banyak enek, kemudian wong sing bantu-bantu saja juga kurang memadai. Itu sudah beda permasalahan lagi. Yang jelas secara umumnya kalau ditemukan cuma anggota sebagian orang yang diyakini anggota tubuhnya itu merupakan orangnya secara keseluruhan sudah meninggal, maka itu langsung dirawat seperti halnya kalau ditemukan dalam kondisi utuh. Ya kalau kepalanya itu yes, kalau memang mungkin untuk didikan ya, kalau mungkin untuk niku ngoten. Intinya harus segera langsung dirawat, tidak usah menunggu ketemu seluruh tubuhnya.
niki ibaratnya niki menyusul nembe mawon maos niki. Niku mohon pertanyaan. Kalau masalah niku nggih seperti yang dijelaskan tadi. Ini majmuk dawuh ngeten. Wa in wujida ba'dul mayyit ghussila wa sulliya alaihi. Jadi ketika ditemukan sebagian dari jasad atau tubuhnya orang yang mati seperti kasus bencana biasanya sering seperti itu, dimandikan, disolati. Istidlal hadisnya li'anna Umar radhiyallahu anhu wa ardhah shalla ala idhamin bisyami. Karena satu Sayyidina Umar itu pernah bahkan mensolati jenazah, bukan jenazah, hanya idham, tulang belulang. Jadi mek balung-balung tok ngoten disolati kali Sayyidina Umar di Syam. Wonten malih wa shalla Abu Ubaidah ala ru'usin. Abu Ubaidah niku nate mensolati kepala, malahan kepala disolati kali Abu Ubaidah. Jadi ini hanya ba'dul mayyit. Wa shallatis sahabah radhiyallahu anhum ala yadi Abdurrahman ibni Attab ibni Usaid Al-Qahatai Kanjeng Nabi namanya Abdurrahman bin Attab bin Usaid. Niku entah meninggalnya di mana, posisi di mana gak ono sing ngeru. Tahu-tahu ada burung menjatuhkan tangan daripada sahabat ini. Jadi tangan tok dijatuhkan. Ketika itu para sahabat mensolati asto tangan daripada sahabat Attab bin Usaid ini tadi. Jadi niku kalau kita sami mawon lah kasusnya seperti itu. Monggo menawi wonten yang lain yang mau tanya utawi kirang paham. Niki berarti lebih tafsirnya ngeten nggih masalah salat ini. Jadi kalau di dalam kinya dengan syarakul yubinya walau wujida udwu ulima orang muslim yang sudah diyakini bahwa memang dia benar meninggal, maka langsung disolatkan ai ba'da ghuslihi setelah dimandikan wa maratihi ditutupi bi khirqatin bi niyati sholati ala jumlatil mayyit. Ini omong nih wow. Cuma teng qauluhune qauluhu bi niyati jumlatil mayyit ai wujuban ingkanat baqiyatuhu husilat. Diniati bahwa yang disolati ini katakan cuma tangannya yang ketemu sudah dimandikan. Diniati ini sebagai perwakilan menyolati semuanya kalau memang sudah diketahui bahwa memang seluruh anggota tubuhnya itu sudah dimandikan. Sehingga nangkir iki dilanjutaken ingkana qad sulliya 'alaiha fa illam tughsal al baqiyatu wajabat as-salatu 'alal udwi bi niyatihi faqat. Nah ini lho. Jadi kalau yang ketemu itu cuma tangannya tok dan yang lainnya itu belum ketemu, otomatis kan yang lainnya positif belum dimandikan. Sing dimandikan cuma tangannya saja. Maka disolatinya itu wajib cuma niat mensolati atas tangannya itu saja. Malah gak oleh diniati atas seluruh keseluruhannya itu gak boleh. Diniati apa sing ketemu iki diniati disolati ngoten mawon itu yang pas mboten. Tapi langsung diberlakukan seperti pada umumnya. Langsung ngoten nggih. Jelas nggih. Sudah, monggo. Oke. Melebar sedikit. Melebar. Oke, monggo. Oke, monggo. Setelah selesai semua rampung, itu berarti body part satu nggak bisa mewakili sedanten ya. Kalau semisal semuanya sudah ketemu, kemudian apakah mengulangi prosesnya itu tadi? Maksudnya pripun? Kalau terjadi kasus Ya kan kasus ya seperti itulah body part, musibah ya. body part. Nah itu kan yang di proses body part yang lain ternyata ketemu. Nggih. Itu diawali harus- lagi prosesnya apa cukup diwakilkan
body part yang pertama itu. Tengeriki bahasane ngeten. Jadi qauluhu biniyati sholati ala jumlatil mayyit ay wujuban ingkanat baqiyatuhu silat walam yusalla alaiha wa nadban ingkana qad sulliha fa illam tusal al baqiyatu wajabat as-shalatu alal niyatihi faqat fa inna wa al jumlata lam tasihha. Terus dengar malah dikatakan ngeten, kalau yang ditemukan itu cuma sebagian maka wajib diniati di sholat ditemukan. Kalau niat secara keseluruhan, yang mana secara keseluruhannya ini belum ditemukan bahkan juga belum dimandikan, itu malah menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Tengeri dikatakan ngeten, melakno tengeri dikelanjutakan, fa inna wa al jumlata lam tasihha fa in syukka fi ghuslil baqiyah ziniyatuha illa idza ulliqa kama qalahu Ibnu Hajar. Jadi kalau yang dibahas itu napa namine yang ditanyakan apakah wajib mengulangi salatnya kembali, tangane ketemu wis mari disolati, mari dianu, apa engko lek sikile ketemu wajib dilakoni kaya mana? Yang ditanyakan. Mungkin kalau wajibnya tajhiz atau merawat hingga memendamkan itu yaitu jelas jawabannya jelas nggak, artinya wajib dirawat seperti normalnya. Kalau masih mungkin untuk dimandikan ya dimandikan anggota-anggota tubuh lain yang ketemu. Nah cuma untuk mengulangi masalah sholatnya itu yang perlu kita carikan lagi ibaratnya. Soalnya ya kemungkinan juga wajib lagi untuk disolati karena tadi kan niatnya cuma murni untuk satu anggota itu, anggota yang lain belum. Nah, itu. Coba ini kita carikan. Kalau ada yang sudah punya pendapat atau bagaimana monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal niki kan sebagian tubuh yang lain itu kan dipendam. Itu hukumnya gimana? Pakai disolati atau yang semestinya? Kang nomor kali, dos pundi niki enten mayat sampun meninggal. Yakin ke sampun meninggal kemudian dimandikan terus badhe dikuburaken niku ternyata ahli bagi warisanipun. Mantun ngoten hidup kembali. Terus pun dihukum pembagian ahli warisanipun. Matur sembah nuwun. Yang pertama membahas mengenai anggota tubuh yang terpisah di waktu masih hidup. Kuwi apa ya wajib ditajhis diupakara kaya dene wong yang terpisah dari seorang manusia dalam keadaan hidup itu tidak bisa dianggap atau diwajibkan seperti halnya orang yang meninggal. Artinya nopo? Cuma nanti ada kesunahan untuk muaroh atau bahasanya memendamkan saja. Tapi nggak ada kewajiban umpama tangannya ada yang butuh diamputasi
Semisal ngoten nggih. Maka nggak ada kewajiban iki kudu di apa jenenge diadusi marono disan, nggak ada. Karena ini terpisah dari kuburkan. Bahkan kalau lebih konteksnya lebih luas lagi, bahkan sekecil apapun yang terpisah dari anggota tubuh kita itu kesunahannya adalah dipendamkan. Dawuhnya para ulama semisal kayak dene kuku, kemudian bahkan semisal kayak rambut, itu sunnahnya adalah kita memendamkan tapi dengan sekadar yuk gak perlu terlalu jeru kayak dene wong mendem ngoten mboten. Tapi sak cukupe ngoten lho. Jadi secara kaedahnya dari pertanyaan yang awal tadi, anggota tubuh itu nanti wajib diupokoro kalau memang sudah meninggal. Kalau terpisah dalam kondisi dia itu nopo itu beda. Oh nggih, jelas nggih. Cuma itu tadi kesunahannya yang paling penting itu sunnah untuk menguburkan. Sunnah untuk menguburkan. Kalau pertanyaan yang kedua, wah katanya sampun dijawab toh. Coba dijelaskan malih ta. Napa? Oh. Nggih, sami mawon. Dados sudah seperti orang yang benar-benar mati. Ternyata hidup kembali. Terus kadung dibagi warisane dan lain-lain. Apakah nanti hal yang sudah dilakukan ini menjadi batal? Lek bahasane teng ngene kitab wa fi fatawi hajarin al hadithiyah ma hasiluhu anna man uhyiya ba'dal mautil haqiqi. Ketika ada orang yang benar-benar dihidupkan, enten tasawuri bi an akhbaro bihi ma'sumun, dengan gambaran vonis kematiannya itu disampaikan oleh orang yang maksum, nabi. Kan gak mungkin oh mati iki maro dikubur ternyata urip, bojo nabi ini gak mungkin karena maksum. Beda karo wong sing mati lagi, mati dan dikubur ya, kubur. Kan tuhmah urusannya ini. Urusannya itu patut digai. Yang memvonis itu adalah orang-orang adalah kemungkinan itu nggak mati, ngoten lho. Makanya lihat tenggine kitab I'anah ini untuk memvonis orang ini benar-benar dikatakan hidup untuk kedua kalinya. Itu kalau dia itu benar-benar mati. Lah kata-kata benar-benar mati, maut hakiki, itu adalah kematian yang disampaikan oleh maksum, orang yang nggak mungkin bohong. Nabi itu maksum. Kalau itu tathbutu lahu jami'u ahkamil mautah. Orang yang sudah benar-benar divonis mati positif, yang menghabarkan maksum, Nabi nggak mungkin bojo. Maka berlaku bagi orang ini semua hukumnya orang yang mati. Bojone dirabi gak apa-apa, pokok idayus mari. Wa nahwi dzalik, dan yang lain-lain hukumnya orang mati. Wa annal hayata tsaniyata la yu'awwalu 'alaiha. Dan kehidupannya yang kedua setelah divonis misalkan oleh maksum Nabi tadi itu dia telah mati, kok ternyata hidup lagi, kehidupannya yang kedua niku lalu 'alaiha. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Wis jane install 5 lho Jan. Yo jane install 0, data 0. Sadung didum ya. Tapi masalahnya niku ngeten. Ketika kasusnya niku adalah amma idza lam yatahaqqaq mautuhu hakam nabi annahu inna ghasyun au nah.
kok hidup kembali, itu enggak mati. Namun ghasyun niku nek cara ayat Qur'ane kados sing dialami Nabi Musa. Nabi Musa nalika niku namine dipun dawuhi kalian Allah taala taklima teng gunung. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kan nalika ditaklim, nalika bener-bener dikalam kali Gusti Allah kan langsung maghsyian. Maghsyian itu mboten mati. Hah? Sembarane apa gak ero lho. Gak mati niku. Lho lek semaput niku benten nggih. Napa nggih istilah nggih? Koyok mati tapi gak mati. Makanya napa panjenenganipun tadi yang tanya bener mati niku yang memvonis siapa? Ngoten maksud kula. Karena untuk kata-kata hidup kembali kedua kalinya setelah mati niku kok cara kitabe niku yang menyampaikan maksum. Lah saiki gak ono maksum gak ono orang-orang yang maksum niku nggih ismah terjaga dari dusta. Gak ono Wis ngomong dokter tapi kena dipercaya wong dokter kena dibayar. Lah repot. Gak kena. Meskipun alat itu wis ngono jan alate. Wis tit kenceng. Gak bisa tetep. Makanya nopo nggih untuk kasus zaman sekarang, kasus oleh maksum sakniki mboten enten hidup kedua kalinya itu. Yang itu tadi nggak benar-benar mati. Kemudian dikatakan hidup kedua kali. Nah, niku sulitnya ngoten. Dados panjenengan wau menawi tanglet pripun lek menawi pun mati mantun niku dereng dikubur urip malih. Warisanipun kadung dibagi pripun? Nggih dibalekne. Dikembalikan karena kasus ini bukan kasus hidup kedua kalinya. Tapi nyatanya dia tadi nggak mati. Karena yang menghabarkan kematiannya itu bukan maksum. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mautnya itu maut hakiki. Kematiannya itu benar-benar mati itu nggak bisa. Ngoten gitu. Maksud kalian, niku warisannya kalau memang terlanjur dibagi nggak harus dikembalikan. Karena harus restar ulang nih wow. Tapi masalahnya untuk tolak ukur mati betul. Agar hartanya nggak perlu dikembalikan, niku perlu penyampaian kematian itu disampaikan oleh orang yang maksum. Zaman saat ini mboten enten maksum. Nah, repot. Pun, monggo sinten panjenenganipun ingkang tanglet wau. Tasik napa sampun? Nggih. Oh, Cak Kacong. Ini monggo. ada orang yang saya itu pernah ndak golek mayit. Ya apa? Oh ajanku di tempat saya itu dulu hilang. Ya. Hilang terus goleki bareng-bareng. Hilang teko omah. Hilang teko omah. Oh. Biasane wong epilepsi ku nggone nang banyu, goleki nang banyu. Ternyata ono banyu. Mati. Ini melungker mati nih. Mekungkung. Terus. Lah ini nanti itu cara Mengedusinya gimana? Ya mengedusinya ditarik dhisik ya apa? Cara mengedusinya. Kadang mekungkung ini nang banyu wonge. Itu satu. Kedua. Ini kasus nyata nggih. Nggih. Lah wingi aku jadi makanya. Tuh. Golek itu. Golek itu. Rame. Ya. Seru itu yang pertama. Yang kedua itu yang apa? Mayit sing akeh perbane sing puklek sing apa sing puklek-puklek itu kecelakaan sing cara memandikan itu dibuang carane dibuang dhisik kan kalau dibuang menyakiti perban-perbannya Enggak maksudnya kasusnya nyoto apa mek andai-andai.
Kan banyak dari rumah sakit buntelan teman-teman saya itu banyak. Ada yang enggak maksudnya tukang itu si mayit ono. Cerita nang aku. Sekarang saya tanyakan, bukan saya ngaji, uangnya mati pisan. Gimana caranya itu? Dibuang dulu, dibersihin dulu perbannya apa? Gimana? Apa langsung di? Yang pertama dulu Nah, terima kasih. dalam keadaan posisinya itu gak normal, ora kenceng kayak wong mati biasa nih, itu bagaimana? Yang pertama secara garis globalnya yang perlu kita ketahui bersama adalah orang itu kalau sudah meninggal maka wajib dijaga kehormatannya dengan cara tidak boleh dilakukan kepada dia sebuah hal yang sifatnya itu menyakiti bagi dia andaikan dia masih hidup. Jadi wong umpama banyu merkungkung nang jero banyu itu wis kadung kaku semisal, maka secara syariat awak dhewe nanti nggak boleh itu mayitnya dipaksakan untuk posisi lurus, apalagi sampai nanti di situ memaksakan sampai patah tulang. Itu jelas halah mboten pareng. Sehingga bagaimana tetap dibiarkan dalam dia yang seperti itu, dia meninggal kaku yang seperti itu tetap harus tetap dibiarkan. Ya kecuali nyuwun sewu kalau nanti rada ono solusi semisal minyak apa gitu ya, mungkin minyak Kalimantan, minyak oles yang nanti akan buat kelonggaran. Mungkin. Loh, walaupun sudah meninggal ada biasanya yang bisa seperti itu ada. Kan Pak Kacong gak eru mau urusane. Cari Wak Mudin. Jadi secara keseluruhannya gak oleh dipaksakan untuk mayit yang mati itu tadi dilurus nih, dikenceng nih, opo maneh sampai membuat nopo patah tulang, itu jelas haram. Sehingga nanti kalau kelanjutannya bagaimana memandikannya dan seterusnya, kalau memang nanti pembahasan yang pertama guyur nih nang jero kali ngoten nah. Yo iso ae tapi yo tegon lho Pak, wong wis mati las dijagur nih nang jero anus bisa. Kalau masalah memandikannya bisa. Dimandikan gawe selang wae iso kok. Kemudian nanti pembahasan masalah pengkafanan juga sama loh nggih. Dalam mengkafani kok sampai dipeksa ben kafani ketok lurus, mayite ditawarik dikencengne, wong mboten pareng. Padahal wonge posisinya seperti mboten saged, mboten pareng dipaksakan seperti itu. Sama yang sering terjadi niku biasanya wonten tiang mati dalam keadaan ini masih memakai bantal biasanya. Suwe gak niku meninggal dalam keadaan niki wis kepalane gantung ngeten. Ya jenenge wong bingung nggih, keluargane kadang kan bingung. Sik ngurusi sembarang-sembarang. Lah akhirnya kepalanya itu gantung ngeten. Mboten kok nemplek nang nisor ngeten mboten, gantung ngeten. Ini yang sangat sering terjadi. Mulane lek wis positif meninggal, apa yang dianggap mengganjal kepada dia iku ndang-ndang disingkrikne kabeh, bahkan biasanya tangan iki ndang-ndang disendakepne ngeten. Iki soalnya rodok suwe titik wis gak iso, wis kaku. Ngene ya kungfu Pak Kacong. Malah kungfu nek ngene iki. Bon ya. Kalau pengkafanannya sebenarnya kalau bahas masalah pengkafanan, kemudian memandikan juga memendamkan itu pembahasannya besok. Apa wong sing mati merkungkung ngeten iki engko piye madepe, engko umpama angel madepe lah, itu pembahasan besok. Yang kita bahas cuma masalah memandikannya saja.
Bon, jadi ojo sampai dipaksa. Di mumpung pokoknya mayit itu masih lemes, dandang ditepak nih posisi nih. Ini orang kalau nggak punya pengalaman ditinggal mati nih biasanya bener-bener nggak paham. Tapi kalau sudah pengalaman ditinggal mati ngeten wis ngerti dandang apa yang harus dilakukan, tahu biasanya. Sampai lali. Oh, diperban. Pun secara garis globalnya ngeten loh, orang itu kembali ke kaidah yang awal wau. Untuk dipaksakan mandi itu jangan sampai enggak ada istilah diperbolehkan untuk dipaksakan mandi. Kalau memang yang namanya perban itu wis dilihat dicoplok pelan-pelan itu bisa tidak menyakiti ya enggak masalah. Harus dicoplok, tapi kalau dicoplok iki mang semisal tangan wis kadung kaku, nyoplok ini kok terlalu menyakiti, ya wis berarti enggak usah. Melano nggih kembali nyoplok klambine mayit itu juga wong carane beda-beda. Ana sing beranggapan bahwa nyoplok klambine mayit iki ya wis dicoplok kaya wong waras ngoten iki. Ada yang beranggapan ya aja ngono nyoplok klambine mayit lara. Diguntingi mulai dari tangannya, kemudian ngeri kan bisa dibuka. Sekiranya pokoknya gak sampai menyakiti. Ini plok kerah tangan ini juga kesulitan kan kalau normal. Jangan seperti itu. Kelambine itu digunting, tangannya digunting ya duduk rek. Pun nggih, jelas nggih. Jadi pokoknya secara garis global prakteknya nang masalah Pak Kacong itu tadi masalah napa perban itu dilihat sekiranya iso dibuka dengan cara yang bagus, dengan cara yang tidak menyakiti ya wajib. Ngoten lho. Umpama iso dikateri ngoten ya, sak lapisan dikater coplok, sak lapisan dikater coplok terus sampai benar-benar buka semua ya bisa ya berarti wajib. Ngoten lho. Bon, mulane wau batasane kalau teng mriki bahasane kan wa man ta'adzara husluhu. Kalau sekiranya tidak mungkin untuk dimandikan, tidak mungkin itu dengan sekira kalau dipaksakan itu nanti cuma akan menyebabkan menyakiti kepada mayit ya. Oh ndak nopo, ndak menyakiti. Ndak menyakiti ya malah wajib. Loh. Kalau ndak menyakiti ya wajib dilepas Pak Kacong. Kan nggak menyakiti. Pak Kacong, kewajiban itu memandikan. Kalau mungkin. Tapi kalau dimandikan tadi perbani dilepas niku malah puklek kabeh. Kan perbanan tau kasus iki coplok perbani didusi polae, dicoplok puklek kabeh, berarti itu namanya nggak mungkin. Maka kalau nggak mungkin nggak usah dilepas. Karena nggak mungkin untuk dimandikan. Solusinya gimana? Pakai alternatif kedua. Napa alternatif kedua tadi? Lah ngono nggak paham ah. Tayamum. Lah lek mungkin dilepas ya apa? Ya lek mungkin dilepas ya wajib. Oke. Hebat. Lek Pak Kacong paham, lintune luwe paham jelas. Aduh ya Allah. Loh, tolak ukurnya ngono Pak Kacong. Monggo lintune Pak menawi tasih wonten diwakaaken. Lha ya aku mau. Ngawur jadi Pak Kacong. Monggo. Gus, takut. Niki mengambil dari makhot. Ghusl rajul wal mar'atu aula bi ghusl tang ngedusi khunsa. Iku bau porus wandu. Lah, praktek yang ada di sini kayak gambarane misalnya Lun Cinta Luna ngoten niku nggih ya. Napa jenenge? Sing ngoten nggih ya. Lek Lun Cinta Luna mboten khunsa niku. Jelas lanang niku. Niku lanang lek niku, asli lanang. Nggih ngoten niku sing ngedusi sing luwih utama niku jaler napa estri. Sing pertama niku khunsa ya.
Yang kedua asli lanang cuman operasi munan. Jadi ono menteke yo nen niki mun pas niku sing ngedusi niku tiang estri napa jaler. Terus bagaimana Gus solusinya ngoten? Matur suwun. Nggih. Hah? Iya langsung. Kunsa. Pertanyaan pertama berkaitan masalah khungsa. Khungsa niku yang perlu dipahami, ampun dipahami ngeten nggih. Khungsa iku lucinta luna mboten. Bukan. Keranten enten mutakhonis dan lain-lain. Jadi wonten asli lanang. Oh duwe manuk wedok piye? Jelas lanang niku. Cuma membo-membo wedok. Niku tetap hukumnya laki-laki secara hukum fikih. Jumatan ya wajib Jumatan. Hukum-hukumnya ya tetap laki-laki. Begitupun wanita kok macak lanang. Macak lanang gitu tetap hukumnya juga wanita. Kalau khungsa niku betul-betul punya dua kelamin. Jadi memang punya kelamin laki-laki, juga punya kelamin wanita. Terus asli, mboten templean niku lim-liman mboten. Asli, dapat lim-liman. Asli, bahkan berfungsi. Lek khungsa muskil itu dua-duanya berfungsi. Sehingga betul-betul muskil. Muskil itu artinya menyulitkan. Mau dihukumi laki-laki, nyatanya kelamin perempuannya berfungsi. Mau dihukumi perempuan juga nyatanya kelamin laki-lakinya berfungsi. Nggak bisa. Makanya namanya itu khungsa muskil. Kelaminnya dua dan dua-duanya berfungsi. Nggak bisa divonis salah satu. Itu khungsa muskil. Nah, untuk masalah khungsa muskil itu ketika mati bagaimana? Tenggini banyak kitab niku disampaikan. Idza mata al-khungsal muskilu wa laisa hunaka mahramun lahu minar rijali awin nisa'i. Kali bahasa ibarat niki berarti sebenarnya khungsa muskil itu ketika meninggal yang entah ibunya, entah bapaknya, entah adiknya. Lek pun mahrome kan masih yo diandaikan wedok yo gak masalah, meskipun diandaikan laki-laki kan gak masalah karena mahram nih. Halilah halil sami maun. Yang pertama mahram. Oh enggak ada mahramnya. Atau ada tapi nggak bisa memandikan. Bagaimana? Fa in kana saghiran jazalir rajuli wan nisa'i ghusluhu. Kalau khungsanya ini masih kecil, maka sama dengan yang tadi, boleh dimandikan laki-laki ataupun boleh dimandikan perempuan karena masih kecil. Kalau sudah dewasa gimana? Wa in kana al-khungsa kabiron, tapi kalau khungsanya sudah besar, til ajnabi ahaduma yummima wa yudfanu yuyammam wa yudfanu wasani yursalu. Ada dua pendapat. Napa pendapatnya? Kalau dia itu khungsanya sudah dewasa, niki kan diomongno lanang yo gak iso, diomongno wedok yo gak iso. Sehingga andai kata dimandikan oleh laki-laki yo itu mungkin perempuan, andai kata dimandikan perempuan ya mungkin laki-laki. Maka di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama, karena kasusnya ketika wanita nggak boleh dimandikan laki-laki atau laki-laki nggak boleh dimandikan wanita, maka harus pakai alternatif yang kedua, yaitu ditayam mumi. Ini pendapat pertama. Oh gak iso iki, diomong lanang yo gak iso, diomong wedok yo gak iso, didusi wong lanangin barang. Lek tayamum kan cuma wajah sama tangan, jadi tidak ada masalah. Tapi menurut pendapat yang kedua, oh enggak, tetap dimandikan khungsa muskil itu. Tetap dimandikan. Lah, untuk yang memandikan siapa? Lah niki wa fi man yaghsiluhu aujuhun. Ada pendapat banyak. Enten pendapat kathah, ada pendapat yang mengatakan bahwa annahu fi haqqir rijali kal
wa fi haqqin nisa'i karrajul ahdan bil ahwat. Untuk masalah kasus niki terkait masalah yang memandikan niki ada yang mengatakan ya dimandikan sama siapapun yang bisa. Misalnya sing iso ngedusi mudine lanang nggih didusi kali mudin lanang. Loh, tapi gimana wong ini mungkin wanita lid darurah. Mungkin ya ditayamum. Iku ngoten untuk kasus itu. Untuk kasus yang kedua masalah operasi. Nggih, masalah operasi nggih yang tanyakan nggih. Kalau ada laki-laki ditugel manuke operasi dadi wedok. Ngoten kan nggih sing ditanyakan nggih. Niku cara hukum fikih tidak menghilangkan statusnya nih. Jadi operasi niku tidak menghilangkan status. Oh aku dadi wedok tenan, tak ilangi, marono pasang, diilangi kelamin laki-laki. Itu enggak menghilangkan status. Tetap hukumnya tentu nanti konsekuensi pemandikannya sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. Intinya operasi itu tidak menyebabkan konsekuensi apa-apa. Tetap pada status. Kalau masalah gancet ya, berarti kan terkumpulnya mayit laki-laki dan juga mayit perempuan. Ya, sedangkan ini kalau lek sing ngurus iki mek wong lanang, otomatis dia akan melanggar berupa melihat dan menyentuh perempuan. Lek sing ngurus wedok engko ndelok barange sing lanang kan ngoten. Kerjasama yo gak iso. Kan dia tetap ketok ae. Solusinya bagaimana? Pertama berarti kalau seperti itu, kalau memang permasalahannya seperti itu, niki kelawas nih baratirian mawon. Tengkauluhu yummima al mayyitu ayyalladhi huwa al mar'atu fi surah al ula warrajulu fi surah asaniya an litawaqqufi ala nadhar awil masi al muharram. Secara kaidah awalnya kalau praktek seperti itu yang memandikan laki-laki gak bisa, yang memandikan perempuan juga gak bisa. Berarti sama. Nanti juga ditayamumkan saja. Cuma ini ada solusi, di dalam kitab I'anahnya ada solusi. Wa yu'khadhu minhu annahu law kana fi siyabin sabighatin wa bihadrati nahrin masalan wa amkana ghamsuhu bihi liyasila al-ma'u li kulli badanihi min ghairi massin wala nadharin wajaba wa huwa dhahirun wal aujah kama qalahu kama afadhu asy-syekh. Nah, terus tenggeriki ada solusi yang mungkin ini menjadi wajib, yaitu nopo langsung dicemplungne nang sungai. Kalau itu bisa dalam keadaan masih sama-sama menggunakan pakaian atau ditutupi kain, wong langsung dicemplungne nang jerone kali, iku wis sah langsung dalam, bahkan bukan hanya sah, itu dianggap wajib. Itu bisa dianggap wajib pula min ghairi masin wala nadharin, tanpa adanya pekerjaan melihat dan juga menyentuh yang diharamkan, maka wajib untuk langsung nyemplungne nang kali. Langsung dicemplungnya pisan ya ora lah di mek memandikannya caranya adalah dicemplungne nang. Masalah kaifiyahnya nyuma enggak akan orangnya nanti bagaimana umpama gawe ekskavator misalnya dicemplungne. Kalau memang itu dianggap bisa, itu bisa dianggap wajib. Lah cuma ngeten, ini ibarat yang pengen kula sampaikan juga, andaikan terjadi pelanggaran. Wis gak ngurus wis, daripada gak diadusi seakan. Akhirnya sing lanang maksa, aku gak ngarah sahwat, wis mati ngono, semisal ada yang seperti itu. Teng mriki dingendikaken teng kitab Hasyiatus Syarwaniya, teng mriki dingendikaken qauluhu qalasin mim far'un qad yukhadu min qauli as-sabiq annal mayyit la yantaqidu wutuhu bidzalik annahu aksi ajza'a al-huslu wa in asima al-ghasil. Kalau andaikan dalam permasalahan yang seperti ini
yang mayit perempuan, nggak ada yang memandikan kecuali laki-laki. Atau kebalikannya, yang mayit laki-laki nggak ada yang memandikan kecuali perempuan. Dan kebetulan mudine ki mang meksa, mas ya beda jenis, mudine wis gak ngurus, wis tak adusi ae, iki wis kelakuanku ora aku lek syahwat ini ya ora semisal ngoten nggih. Maka kalau seperti itu mandinya pun dianggap cukup. Pun orang yang memandikan dianggap berdosa. Wes, jadi solusinya nggih dua niku. Singnya dianggap sudah mencukupi, cuma dalam masalah dosanya yang memandikan tetap dianggap dosa karena dia melakukan pelanggaran berupa nador dan juga masuk menyentuh yang diharamkan. Atau lek kepingin legal 100% dicemplung nih kali. Niki tapi aneh ngoten. Pun nggih, jelas nggih. Sampun. Oke, sampun Gus, matur suwun. Kayaknya kalau ya memang keterangannya seperti itu ya. Ya apa Pak ya? Lah iya, mosok gak ada yang lain selain di menungso Lagi Pak wake. Kacong, kan mau kan disediakan pilihan, nggak harus itu. Kalau mau sampai ndak nerangno seperti itu. Loh. Loh, enggak. Langsung Loh, opsi Pak Kacong. Opsinya banyak. Opsinya banyak. Pak Kacong, yang pertama itu tayamum seperti yang di kitab I'anah kali Fathul Mu'ini. Kalau semisal mau dicarikan solusi yang lain, yaitu tadi orang yang memandikan tetap meksa walaupun terjadi pelanggaran tindakan haram, tapi masalah mandinya tetap mencukupi. Tapi dosa loh ya, ojo dianggap saya melegalkan, tetap dosa. Memandikannya dengan model lawan jenis seperti ini dianggap tetap dosa. Lek kepingin diadusi plus gak dosa, ya kalau teng kitab I'anahnya, yaitu tadi annahu laukana Fisia Nyemplungno wa wis. bihadrati nahrin dicemplung. Paham. Nggih, paham. Banyak opsinya itu. Heeh. Yang dicemplungno itu loh. Loh, lah kalau nggak mau dicemplung ya pakai opsi yang lain Pak Kacong. Yo, kan- Gunanya opsi itu kalau nggak mau yang ini pakai yang lain, itu opsi namanya. Kan yang tadi kan ada yang nanggung dosa, Pak. Ya sisi itu tayamum. Gak dosa gak dicemplung lo beres. Opsi ini kan tiga lo ya. Oh iya weh, Pak. Ih. Disemprot lah bisa, Pak. Disemprot. Iya. Disemprot piye Pak Kacong? Ya disemprot kayak manuk itu, Pak. Semprot lah sing banyune sing buahnya. Tambah nemen niku luwe mending dilebih 10 kali. Sudah wis. Terakhir. Pertanyaan yang tadi belum dijawab. Yang mana? Yang tadi itu. Yang pertama tadi itu loh. Itu terakhir itu ya. Ini nih coba Wis, ada terima tawaran ibarat yang terakhir ini ya. Ibaratnya saya kirimkan tentang kitab napa namine Hawasi Syarwaninya niki wonten. Jadi memang sulit nanti pemahamannya coba kita pahami bareng-bareng. Tapi ibaratnya sudah ketemu niki. Ini sekali ke ibarat yang ada di kitab pertanyaan masalah orang yang terpisah anggota tubuhnya dalam keadaan hidup. Tengeriku ibarat ila angkol tengeriku dingendikaaken wadhahir annahum kanu arafu mautahu binahwi istifadatin wa yajibu ghuslu dzalika qabla sholati alaihi wa satrihi bi khirqatin wa muwaratuhu wa in ghairil aurah. Langsung watusannu muwaratu kulli man fasala min walau ma yuqta'u lil khitani. Pokoknya semua anggota tubuh yang terpisah dalam keadaan masih hidup itu sunnah untuk
Bahkan nyuwun sewu biyen pas jek cilik kolup yang dinya orang yang mencuri kan dipotong. Itu juga sunnah dipendem. Lah sekarang tadi pertanyaannya Gus Khobir tadi. Kalau semisal sudah ditemukan cuma tangan, kemudian yang disolati juga cuma tangan. Setelah disolati juga dimakamkan cuma tangannya, kemudian ketemu body part yang lain. Tadi kan saya menjawab, kalau masalah kewajiban memandikan, mengkafani, menguburkan itu wajib semuanya. Sekarang bahas masalah solate. Tengeriki ngendikaken, coba ini kita napa namanya pahami bareng-bareng mawon. Tengeriki bahasa solati alal jumlah. Wajib niat sholatnya ketika di bagian itu kita niatnya alal jumlah secara keseluruhan. Cuma falau dhafaro atau falau dhufiro bisohibil lam tajib i'adatuha alaihi in ulima anhu husila qabla sholati. Tengeriki dingin-dikaken kalau sampai nanti kok sudah dimakamkan, bahkan tangannya itu sudah dimakamkan, kemudian ketemu yang lain, apakah wajib untuk mengulangi sholat untuk anggota-anggota? Wajib mengulangi sholat untuk anggota tubuh yang lain, tapi dengan catatan kalau anggota tubuh yang lain itu sudah dimandikan sebelum disolatinya anggota yang pertama. Nah ini yang sangat sulit. Kalau wang sulit malih bahasane kula ringkes ben gak mulak. Dadi ngeten. Lek memang tadi pas waktu menyolati tangan anggota yang ditemukan niki, tangan itu tadi diniati saya menyolati semua anggota tubuhnya. Dan tangan ini adalah perwakilannya. Ini nanti sudah akan menjadi sah, mau diketahui sudah dimandikan juga. Tapi kalau sudah diketahui bahwa anggota lain juga belum dimandikan, lah sing ketemu ancen mek cuma tangan tok. Sing liyane belum ketemu. Lah niki lek ningali mafhum mukhalafah ini ki koyok-koyok disolati maneh atas untuk anggota yang belum disolati. Ngoten lho. Pun intinya ngeten nggih kesimpulannya. Berkaitan masalah pertanyaan body part tadi. Ketika ada orang mati, mungkin korban bencana, yang sehingga ketika ditemukan itu hanya ditemukan tangannya saja atau separuh badan saja, pokok nggak utuh. Akhirnya karena yang ditemukan hanya sebagian, akhirnya langsung dimandikan, dikafani, disolati. Lah ketika disolati ini, niatnya walaupun diaturakan gitu, bahwa niat mensolati anggota tubuh ini tadi niatnya tetap fil mensolati apa namanya andai kata secara keseluruhan. Tapi enten berkhilafan tetap ini ibaratin. Cuma masalahnya begini, ketika yang ditemukan tadi itu misalkan tangannya terputus misalkan, terputus ketemu disolati dimandikan disolati, habis ketemu, apakah ini wajib mengulangi sholat? Padahal tadi tangannya sudah disolati, namanya kan tetap sama, si A, tangannya tadi si A, ini tubuhnya juga si A. Apakah wajib mengulangi? Maka catatannya adalah ketika tadi mensolati tangan, body part tadi itu, apakah anggota tubuh yang lain ini sudah dalam kondisi suci atau belum? Kalau anggota tubuh yang lain ini dalam kondisi sudah suci, berarti tidak perlu mengulangi sholat. Karena kita sudah dianggap mensolati secara keseluruhan badannya. Dan itu sah, karena sudah seluruh badan dalam kondisi suci. Yang lain juga masih dalam kondisi belum dimandikan.
Berarti ketika ketemu tadi disolatinya tangan itu belum dimandikan bodi yang lain, anggota yang lain, maka wajib untuk mengulangi sholat ketika ketemu. Niki lek ningali ibarate ngoten, sementara ingkang dipanggihaken ngoten. Siap. Mbok menawi butuh ibarat yang lebih ringan, mangke saged dicarikan pertemuan selanjutnya. Karena niki pun overtime sekali ini. Sampai wis ngene kabeh setengah 12 ini. Ngoten nggih? Pun nggih, lintune lek enten sing tanglet pertemuan ngajeng mawon. Tanglet dijawab malah wae. Monggo, lek pertanyaannya gampang dijawab sekarang, kalau sulit besok. Ayo agak singkat mohon Mas. Monggo. Tes. Terus tadi wonten keterangan saking anak niku wong sing hidup kedua kalinya Nggih. mboten wajib dimandikan atau disolati kembali. Nggih. Nggih. Niku kula bingung tentang permasalahan ketika orang itu menemukan huruf dua kali. Huruf Huruf syamsi dua kali. Oh nggih. Kita menemukan dua sebab yang sama, ada dua sebab yakni maut, ada maut dua, tapi kenapa yang diwajibkan cuma satu sholat dan cuma satu ghusl, gitu aja. Nggih. Nggih. Niki pertanyaan jane rada sulit, tapi kalau tak jawab sampai sing takon tok paham, lek liyane gak paham gak apa-apa. Untuk permasalahan tadi yang kehidupan sampai 2 kali, tapi tetap memandikannya cukup 1 kali. Yang awal saja, andai kata dia mati lagi nggak cukup, nggak perlu dimandikan. Niku lek alasannya dalam i'anah niku wa anil hayatas tsaniyah layu awalu alaiha. Kehidupan dia yang kedua itu tidak perlu, nggak perlu ada memandikan, nggak perlu ada mensolati. Lah alasannya nopo? Li'anna dzalik tasyri'un lima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Alasannya niki Mas. Karena mewajibkan untuk memandikan untuk kedua kalinya itu adalah mensyariatkan sesuatu yang belum pernah dijelaskan oleh Nabi. Cara Kanjeng Nabi jelasnya itu yo pensyariatannya yo memandikan itu 1 kali, nggak ada untuk yang kedua kalinya. Sehingga kenapa kok dalam kasus hidup 2 kali itu cukup mandi 1 kali, nggak 2 kali, padahal sebabnya 2. Li anna dzalik tasyri'un lima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Karena untuk memandikan kedua kalinya, mensolati kedua kalinya dan seterusnya, itu adalah mensyariatkan sesuatu yang belum pernah ada. Berbeda dengan kasus huruf yang 2 kali. Panjenengan dari Surabaya UTW nang muni Mekah. Ini kan meskipun misalkan tadi itu di ini wis maghriban kok tutup kono maghrib maneh konsekuensinya. Karena dalam kasus yang seperti itu ada pernah ajaran dari Nabi bahwa ketika memang huruf dijumpai di tempat yang berbeda, niku nggih salat lagi. Kalau kasus yang ini nggak ada tasyri'nya alasannya. Sakjane kok cara kasus niki kok ada tasyri'un bima lam yarid huwa wala nadhiruhu. Masalahnya ngoten. Ngoten. Niku wau kok kenapa nggak ada proses ilhaq di situ? Loh. Kenapa nggak ada proses nadhir? Jadi kan tadi ada 2 sabab, ada 2 sabab, tapi fi'lunya juga 2. Lah yang kalau bingungkan sangat niku emang tasyrih tadi nggak ada warid, nggak ada nadhirnya. Loh, lah ya Padahal Mas, niku justru titik kenapa nggak diilhakkan dengan kasus huruf 2 kali sehingga maghriban 2 kali? Karena kalau untuk kasus sholat yang maghriban 2 kali, niku tasyrihnya ada. Kok coro ceritane syariat atau kok Kanjeng Nabi wuruane iki enek ngono lho. Tapi lek mati pindo disembayangi pindo diidusi pindo itu enggak ada. Sehingga tengene mriki wa tasyri'u ma huwa kadzalik mumtaniun pakraguan. Ngoten. Pripun? Manek kita untuk mengilhak itu apa? Jadi apa yang mencegah kita untuk menyamakan kasus mati 2 kali dengan huruf 2 kali? Jadi ting kula acu niku wau, apa maneknya sebenarnya kok
nggak disamakan saja. Padahal kan kalau kita pakai kias juga bisa dengan ilat ta'adudus sabab. Kias itu kan berlaku tidak terpenuhi halal sebelumnya. Mesti cara derajat istimbat telah derajat sebelumnya toh Mas. Enggak bisa kita itu tiba-tiba maksud kasusnya itu seperti itu. Makanya cara i'ana ini ku ngomong nom tajibu muaratuhu. Dikuburkannya tetap wajib. Mergo batang nih urusan. Mergo batang. Mungkin lek masalah panjang bebas Mas. Sampai sak jam enggak apa-apa. Sing seakan bolo-bolo nih. Lho lek kula enjoy saja tapi kan bolo-bolo kasihan maksudnya. Sudah overtime ya padahal nggih. Nggih. Barangkali masih bijing melok sawir masih sak jam diladeni. Betul saya khawatir. Ini bukan di stop karena nggak mau jawab tapi sudah overtime. Ngaten. Pun monggo menawi saking bolo-bolo wonten ingkang